Perkenalkan, nama saya Malasak Siregar. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah profesi kependidikan, yaitu tentang masalah yang sering dihadapi pada mini riset dan solusinya. Yang pertama, masalah yang terdapat pada mini riset ketika seorang siswa yang sedang mempelajari atau berusaha menguasai lebih dari satu bahasa, ada yang cenderung untuk terjadi interferensi dan sistem bahasa yang satu ke sistem bahasa yang lain. Kedua, ketika seorang siswa sudah menguasai bahasa pertama atau bahasa Jawa dan berusaha menguasai bahasa kedua atau bahasa Indonesia, ada kecenderungan ketika seorang siswa tersebut masih dalam proses belajar akan terjadi interferensi dari sistem bahasa Jawa ke bahasa kedua, yakni bahasa Indonesia. Yang ketiga, interferensi sistem bahasa pertama kepada bahasa kedua bisa terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan semiotis. Akan tetapi dalam penelitian ini, interferensi pada tataran semantis tidak ditemukan. Karena itu, dalam penelitian ini hanya dipaparkan 3 interferensi, yakni interferensi fonologis, morfologis, dan sintaksis. Masalah-masalah yang terdapat pada rekayasa ide dan solusinya yang pertama yaitu masalah pada IPS. Permasalahan pada IPS pada aspek siswa. Permasalahan terjadi pada siswa dalam pembelajaran IPS seperti siswa belum aktif di dalam kelas, yang ditandai dengan siswa jarang untuk mengeluarkan pendapat maupun bertanya, dan terkadang siswa sering ribut bersamaan teman-temannya saat proses pembelajaran berlangsung, dan siswa memilih belum aktif dalam kegiatan berkelompok. Yang kedua, permasalahan IPS pada aspek guru. Permasalahan terjadi pada guru dalam pembelajaran IPS, yaitu guru masih menggunakan metode konvensional, di mana guru masih terbiasa dan nyaman menggunakan metode ceramah dan cerita. Yang ketiga, permasalahan IPS pada aspek kurikulum. Pada kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya, sebab pembelajaran pada kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. Selain itu, proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara aktif dan memotivasi peserta didik untuk lebih antusias dan berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi wadah untuk mengembangkan dan mengungkapkan ide atau gagasannya. Solusi untuk permasalahan pada IPS pada aspek siswa. Yang pertama, adapun solusi untuk membuat siswa aktif dan tertarik pada pembelajaran, guru di sini sangat berperan, karena diusahakan seseorang guru harus bisa mengkondisikan siswanya untuk bisa terlihat aktif dalam diskusi kelas, dan diusahakan murid harus dalam kondisi yang siap menangkap semua pelajaran yang dibahas dalam kelas. Solusi untuk permasalahan IPS pada aspek guru, yaitu guru tidak lagi hanya menggunakan metode ceramah, yaitu dengan menggunakan metode lainnya. Salah satu metode yang digunakan guru yaitu menggunakan metode diskusi agar proses pembelajaran tidak monoton dan menjadikan siswa itu aktif. Solusi untuk permasalahan IPS pada aspek kurikulum. Pada aspek kurikulum 2013 memang memakai sistem di mana murid belajar untuk mandiri dan guru hanya mengarahkan saja. Sebenarnya kurikulum ini ternyata tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, apalagi di sekolah dasar. Jadi guru bisa mengatur penggunaan kurikulum 13 itu hanya sebagian. Sebagian murid memahami apa yang mereka pelajari itu, sebaiknya guru
Staf selalu mengarahkan, mengajari, membimbing, dan membantu proses pembelajaran sehingga murid tidaklah dilepas dengan begitu saja.